Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa dengan saya dalam kajian online bersama kiberdakwah.com. Pada kali ini saya akan membahas tentang amil zakat. Pembahasan ini sangat menarik, terutama pada saat ini terkait dengan zakat fitrah, di mana banyak di berbagai daerah, terutama di desa-desa, yang mendirikan atau menggalang dana zakat, apakah disebut sebagai amil atau tidak. Nah, fenomena inilah yang akan dibahas kali ini. Setidaknya ada beberapa hal yang kita kaji. Pertama, apakah amil zakat itu? Siapakah amil zakat itu? Kemudian, apakah amil zakat itu harus ada? Siapa yang berhak membentuk amil? Dan terakhir, berapa bagian yang harus diberikan kepada amil? Ya. Baiklah, untuk mengawali pembahasan kita kali ini, saya mulai dari pertama firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallahi wallahu alim hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surat At-Taubah ayat 60. Nah, pada potongan surat At-Taubah di atas, secara tekstual bahwa salah satu mustahiquz zakah adalah amil, ya, atau para panitia distribusi zakat atau amil. Bahkan posisinya, ya, posisi amil ini terletak di urutan ketiga setelah fakir dan miskin. Setelah fakir dan miskin, jadi posisi nomor 3. Kemudian siapa amil itu? Nah, amil adalah seseorang yang bertugas, seseorang atau bisa jadi kelompok organisasi yang bertugas mengurusi zakat. Baik itu menarik zakat, menulis, membagikan, maupun menjaga harta zakat. Baik itu mengurusi zakat itu, baik itu menarik zakat. Nah, ini menarik zakat, menulis, mencatat, ya, membagikan, mendistribusikan, maupun menjaga harta zakat tersebut. Nah, ada beberapa kajian menarik di sini. Pertama, menarik zakat. Nah, ini dulu pada masa Nabi, amil itu menarik zakat, dia datang. Berbeda dengan sekarang yang ada di Indonesia, ya. Lebih cenderung pasif. Artinya dia menunggu. Kalau dulu pada masa Nabi, mendatangi, superior, ya. Pada masa Nabi superior, mendatangi. Bahkan kalau tidak mau zakat diperangi, sampai ke sana. Persoalan ini saya kira wajar sekali karena distribusi zakat di negara kita ini
tidak seketat pembayaran pajak ya. Tidak seketat pembayaran pajak, petugas pajak tidak dengan leluasa ya. Petugas pajak leluasa dapat memaksa secara hukum pada orang-orang yang wajib pajak. Sedangkan zakat hanya menunggu pembayaran zakat dari orang-orang yang sadar saja ya, bahwa mereka sudah wajib zakat. Nah, ini bedanya. Kita bayangkan pada masa Rasul dan para sahabat, ya, beliau pada masa Nabi, beliau senantiasa memberikan instruksi pada Umar bin Khattab pada waktu itu untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib membayar zakat. Kemudian zakat tersebut disebarkan kepada para mustahiknya. Praktek ini terus berlanjut sampai Khulafaur Rasyidin, yaitu dengan mengutus beberapa petugas zakat untuk mengambil zakat. Keterangan ini ada di kitab Al-Majmu' ya, dan ada juga di Fiqhuz Zakah. Nah, dari sini para ulama berkesimpulan bahwa eksistensi amil zakat adalah wajib adanya. Jadi harus ada, amil itu harus ada. Menurut Imam Nawawi, tugas seorang imam untuk membentuk amil sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi seorang pemimpin harus membentuk amil, presiden atau orang yang diberi wewenang oleh presiden untuk mengurusi hal ini. Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional. Atau di bawah tingkat provinsi bisa gubernur, kabupaten bisa bupati, sampai tingkat desa. Yang penting harus pemimpin. Mengapa? Nah, ini lebih lanjut menurut Imam An-Nawawi, mengapa harus ada? Bahwa setidaknya ada dua hal alasan mengapa amil itu harus ada. Pertama, terkadang ada orang kaya yang tidak tahu menahu atau tidak tahu dirinya sudah masuk kategori wajib zakat, tapi dia tidak menyadarinya. Atau yang kedua, untuk mengatasi orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, untuk mengatasi orang-orang seperti ini, maka amil wajib dibentuk oleh seorang pemimpin. Jadi harus pemimpin. Nah, ada beberapa hal di desa-desa itu yang tidak dibentuk oleh pemimpin. Artinya mereka membentuk sendiri. Apakah bisa dikatakan amil? Nah, maka menurut redaksi yang ada di sini, tidak bisa. Apakah boleh mereka melakukan atau mengumpulkan zakat? Boleh, boleh saja. Tetapi status mereka sebagai panitia zakat ya, bukan amil zakat. Panitia zakat. Apa bedanya? Sangat beda sekali ya. Pertama, kalau panitia zakat, maka dia tidak termasuk dalam ayat wal amilina 'alaiha. Artinya dia bukan mustahiquz zakah. Tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, orang yang membayar zakat kepada amil zakat, maka dia sudah gugur kewajibannya tentang bayar zakat, sudah selesai. Tetapi kalau dia membayar zakat kepada panitia zakat, maka belum gugur kewajibannya sebelum zakat tersebut didistribusikan kepada mustahiquz zakah. Nah, ini bedanya. Sebelum diberikan kepada mustahiquz zakat, belum dikatakan gugur kewajiban zakatnya. Artinya panitia zakat ini posisinya sebagai wakil ya, sebagai wakil dari orang yang membayar zakat. Ini bedanya. Nah, kemudian pengembangan dari materi ini, konsekuensi dari kewajiban pembentukan amil zakat ini, apakah seorang yang membayar zakat wajib membayar zakat melalui amil? Nah, ini kan karena tadi disebutkan bahwa amil zakat itu wajib ada. Kemudian apakah harus bayar kepada amil zakat? Ada beberapa pendapat. Menurut jumhur ulama, nampaknya tidak mewajibkannya. Karena mereka memilah-milih.
dalam tafsirnya atau dirinci. Jumhur memandang dari aspek keadilan dan ketidakadilan pada seorang imam. Artinya jika imam yang telah membentuk amil zakat adalah termasuk orang yang adil, maka lebih utama menyerahkan zakat ke amil yang telah ditunjuk oleh imam. Apabila imamnya seringkali melakukan penyimpangan, maka yang lebih utama adalah membagikan zakat dengan secara pribadi. Ditafsir ya. Tapi intinya tidak mewajibkannya. Lebih utama atau jika tidak, lebih baik langsung dilakukan sendiri. Nah, ini ya. Nah, kemudian pembahasan terakhir, berapa kadar yang diterima oleh amil zakat, yang amil yang sah tadi itu, yang secara syara itu yang didirikan oleh pemimpin itu, apakah dia bisa disamaratakan dengan mustahik yang lain? Oh tidak, ternyata tidak ya. Dalam hal ini Imam Fakhruddin Ar-Razi yang mengutip pendapatnya Imam Syafi'i beranggapan bahwa bagian amil tidak bisa disamaratakan dengan fakir atau miskin. Tidak bisa. Artinya seorang amil diberi bagian zakat sesuai dengan kadar pekerjaannya. Jadi melihat pekerjaannya. Karena zakat bagian amil merupakan upah dari jerih payahnya dalam menarik, menjaga, menulis ataupun menyebarkan zakat. Dalam tafsir Ar-Razi ya. Demikian juga menurut Imam At-Tabari dan Az-Zuhaili bahwa konsep tentang kadar bagian amil bagiannya adalah tidak dipandang dari aspek sesuai kebutuhannya, tetapi didasarkan pada kadar perbuatannya, ya, didasarkan pada kadar pekerjaannya. Jadi tidak melihat apakah amil itu kaya atau tidak, tapi dilihat dari dasar pekerjaannya. Kalau dia banyak, ya dapat banyak. Kalau semakin besar energi baik pikiran otot yang digunakan dalam tugasnya, maka semakin besar pula bagiannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi tidak bisa disamakan dengan mustahik yang lain, fakir miskin, ya, tidak bisa. Ala kulli hal, amil adalah mediator pokok dalam zakat. Amil adalah mediator pokok dalam zakat. Banyak yang bilang bahwa ibadah zakat jika dikelola dengan baik, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Ya, kalau dikelola dengan baik. Ya. Jadi demikian pembahasan kita kali ini tentang amil ya. Saya kira kita cukup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.